Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu yang saya miliki. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Teman-temanku sekalian, Islam dan pemuda sangat erat kaitannya karena harapan dan cita-cita bangsa bergantung pada pemudanya. Pepatah Arab mengatakan bahwa inna fi syaban amal ummah wa fi aqdaniha hayatiha. Sesungguhnya di tangan para pemuda ada perkara urusan umat dan setiap langkahnya bergantung kelangsungan hidup bangsa. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemajuan bangsa dan agama itu bergantung pada pemudanya. Jika pemuda generasi memiliki akhlak yang baik, memiliki sifat yang baik, berilmu pengetahuan yang luas yang berlandaskan iman dan takwa, sehat jasmani serta rohani, maka para pendiri bangsa akan merasa aman dan nyaman untuk melanjutkan perjuangannya kepada pemuda dalam membangun bangsa dan agama. Kita sebagai pemuda yang masih memiliki fisik yang kuat, janganlah menyia-nyiakan waktu hanya untuk rebahan ataupun melakukan hal-hal aktivitas yang tidak mengandung unsur kebermanfaatan. Seperti pada nasihat Buya Hamka yang mengatakan bahwa salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Akan terdengar seperti kurangnya mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita berupa fisik yang kuat ketika kita masih bermalas-malasan ya, padahal kita punya kemampuan memiliki fisik yang masih kuat untuk melakukan hal-hal kebaikan. Kita dapat mengambil contoh dari pemuda muslim di zaman terdahulu. Beliau adalah penakluk Konstantinopel, ya, Muhammad Al-Fatih. Ketika beliau menaklukkan Konstantinopel, beliau baru berumur 21 tahun. 21 tahun. Apa yang sudah kita lakukan di umur 21 tahun ini? Sudahkah kita memiliki banyak bekal? Sudahkah kita banyak belajar? Sudahkah kita menebar kebaikan-kebaikan? Maka dari itu, sebagai seorang pemuda, janganlah kita menyia-nyiakan waktu berharga yang kita miliki. Kita juga perlu mengambil teladan dari para pemuda muslim baik di zaman terdahulu maupun di zaman sekarang. Di zaman yang semakin modern, dengan berbagai kemajuan teknologi, kita dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi seperti dalam hal menuntut ilmu. Sebagai seorang pemuda, kita harus memiliki pola pikir yang berkembang atau sering kita sebut dengan growth mindset. Jadi, setiap harinya kita harus memiliki kemajuan, harus selalu berpikir positif dan memiliki keperkembangan dalam hal kebaikan. Maka dari itu, kita harus menjadi pemuda yang sehat dan cerdas. Untuk menjadi pemuda yang sehat, tentulah kita harus memiliki asupan berupa makanan-makanan yang bergizi ataupun minuman seperti nasi, lauk, sayur, buah, dan lain sebagainya. Makanan fisik akan menjadikan kita lebih kuat, memberikan energi dan tenaga untuk kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas dan kebaikan-kebaikan lainnya. Selain itu, kita juga memerlukan makanan non-fisik sebagai asupan untuk otak kita. Nah, makanan non-fisik itu seperti informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita, baik apa yang kita lihat maupun yang kita dengar. Maka dari itu, pilihlah informasi-informasi yang baik agar apa yang masuk ke dalam otak kita adalah suatu kebaikan. Pilihlah konten-konten yang baik, jadilah pengguna sosial media yang cerdas, pelajarilah dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa terus berkembang menjadi pemuda yang sehat dan cerdas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai pemuda,
Tetaplah semangat dalam melakukan kebaikan, karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan balasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.